semuanya, perkenalkan nama saya Raisa Amelia Putri dengan NIM 3012231143 dari kelas K4 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan share kalian atau mempresentasikan materi tentang perbankan syariah berdasarkan laporan yang sudah saya susun. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian perbankan syariah itu sendiri. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga atau riba dalam kegiatan operasionalnya. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan akad atau perjanjian sesuai syariat Islam seperti akad bagi hasil, jual beli, dan sewa. Selain itu, kegiatan bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS agar seluruh transaksi tetap sesuai dengan aturan Islam. Kehadiran bank syariah menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan keuangan yang halal dan sesuai syariat. Kita juga akan menjelaskan prinsip dasar perbankan syariah. Prinsip pertama itu sendiri adalah larangan riba atau bunga, karena dalam Islam bunga dianggap memberatkan dan tidak adil. Kemudian ada larangan darar, yaitu ketidakjelasan dalam transaksi, misalnya informasi yang tidak transparan atau merugikan salah satu pihak. Selain itu, terdapat larangan masyhur atau spekulasi dan penjualan karena dapat menimbulkan risiko yang tidak sehat dalam kegiatan ekonomi itu sendiri. Bank syariah juga menerapkan prinsip keadilan dan kemitraan, di mana hubungan antara bank dan nasabah bukan hanya sebagai pemberi pinjaman dan peminjam, tetapi sebagai mitra kerjasama. Selain itu, bank syariah menjunjung tinggi amanah dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan kegiatan itu sendiri. Berikutnya juga ada fungsi dan tujuan dari bank syariah tersebut. Fungsi utamanya dari bank syariah itu sendiri menghimpun dana dari masyarakat, misalnya melalui tabungan dan deposito. Dana tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan usaha atau kebutuhan lain-lainnya. Selain fungsi bisnis, bank syariah juga memiliki fungsi sosial seperti pengelolaan zakat, sedekah, dan wakaf. Sedangkan tujuan bank syariah adalah menciptakan sistem keuangan yang halal, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Bank syariah juga bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya akan membahas tentang produk penghimpunan dana pada bank syariah. Salah satu produk yang digunakan adalah tabungan wadiyah. Wadiyah itu berarti titipan, sehingga dana yang disimpan nasabah dianggap sebagai titipan yang dijaga oleh bank. Nasabah dapat mengambil dananya kapan aja sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian ada deposito mudharabah. Dalam sistem ini sendiri, nasabah berperan sebagai pemilik dana, sedangkan bank menjadi pengelola dana. Keuntungannya yang diperoleh akan dibagi berdasarkan nasabah atau kesepakatan dengan hasil yang telah ditentukan di awal. Sistem ini sendiri berbeda dengan bunga tetap pada bank konvensional, karena keuntungan yang diterima disesuaikan hasil usaha yang dijalankan bank. Nah, untuk selanjutnya adalah produk penyaluran dana dan jasa bank syariah. Dalam penyaluran dana terdapat akad murabahah, yaitu sistem jual beli dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Misalnya, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu dijualnya kembali dengan harga yang sudah ditambah keuntungan. Kemudian ada musyarakah, yaitu kerjasama modal antara bank dan nasabah untuk menjalankan suatu usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan
itu juga ada mudharabah di mana bank memberikan modal kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Jika usaha memperoleh keuntungan, maka hasilnya bagi sesuai dengan perjanjian itu sendiri. Bank syariah juga yang menyediakan berbagai layanan jasa seperti transfer, ATM, mobile banking, hingga letter of credit atau LC syariah yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Nah, untuk selanjutnya adalah produk penyaluran dana dan jasa bank syariah. Dalam penyaluran dana terdapat akad murabaha, yaitu sistem jual beli dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Misalnya, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu dijualnya kembali dengan harga yang sudah ditambah keuntungan. Kemudian ada musyarakah, yaitu kerjasama modal antara bank dan nasabah untuk menjalankan suatu usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan risiko ditanggung bersama-sama. Selain itu juga ada mudharabah di mana bank memberikan modal kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Jika usaha memperoleh keuntungan, maka hasilnya bagi sesuai dengan perjanjian itu sendiri. Bank syariah juga yang menyediakan berbagai layanan jasa seperti transfer, ATM, mobile banking, hingga letter of credit atau LC syariah yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Nah, untuk selanjutnya adalah produk penyaluran dana dan jasa bank syariah. Dalam penyaluran dana terdapat akad murabaha, yaitu sistem jual beli dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Misalnya, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu dijualnya kembali dengan harga yang sudah ditambah keuntungan. Kemudian ada musyarakah, yaitu kerjasama modal antara bank dan nasabah untuk menjalankan suatu usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan risiko ditanggung bersama-sama. Selain itu juga ada mudharabah di mana bank memberikan modal kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Jika usaha memperoleh keuntungan, maka hasilnya bagi sesuai dengan perjanjian itu sendiri. Bank syariah juga yang menyediakan berbagai layanan jasa seperti transfer, ATM, mobile banking, hingga letter of credit atau LC syariah yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Jadi fasilitas bank syariah saat ini sudah modern dan tidak kalah dengan bank konvensional. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional itu sendiri, perbedaan utamanya itu terletak pada sistem yang digunakan. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan bank konvensional menggunakan bunga. Bank syariah berperan berdasarkan prinsip syariat Islam, sementara bank konvensional menggunakan sistem umum. Hubungannya antara bank dan nasabah pada bank syariah itu bersifat kemitraan atau kerjasama, sedangkan pada bank konvensional itu sendiri hubungannya yang terjadi adalah kreditur dan debitur. Selain itu, bank syariah menghindari riba, sedangkan bank konvensional masih menggunakan bunga dalam transaksi keuangannya. Terakhir, saya akan menjelaskan perkembangan dan kesimpulan mengenai perbankan syariah saat ini. Perkembangan bank syariah di Indonesia terus meningkat. Hal ini didukung oleh pemerintah dan OJK melalui berbagai kebijakan serta edukasi kepada masyarakat. Walaupun demikian, bank syariah masih menghadapi beberapa tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat mengenai sistem syariah dan persaing dengan bank konvensional. Namun bank syariah itu sendiri memiliki peluang yang besar, terutama dengan adanya digitalisasi dan inovasi teknologi layanan perbankan. Dengan perkembangan tersebut, bank syariah diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian di Indonesia. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai bank syariah. Semoga materi dan video ini dapat menambah pemahaman kita tentang sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip Islam. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya sudah
Islam itu orang tuanya udah